Hari ini aku sangat excited guys. Aku percaya kalian juga excited ya kan, dimanapun kalian berada. Hari ini adalah hari pertama dari 40 hari doa puasa kita ya kan. Dan untuk hari ini kita mau bahas tentang Amsal ya kan, dari kitab Amsal pasal 1 ayat yang ke-7 ya kan. Di sini katakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. So, aku ingin kita garis bawain ini ya kan, garis bawain kata takut akan Tuhan karena ini sangat penting, dan kita akan bahas elaborasi ini lebih detail lagi ya kan. So, yang pertama kita Amsal 1 ayat 7 dikatakan bahwa takut akan Tuhan ini adalah permulaan pengetahuan. Oke, permulaan pengetahuan. Kemudian kitab Ayub pasal 28 ayat 28 dikatakan bahwa takut akan Tuhan ini adalah sesuatu permulaan dari hikmat. Jadi permulaan dari hikmat, permulaan dari kita menjadi bijak, kebijaksanaan ini adalah takut akan Tuhan. Permulaan dari pengetahuan ini juga takut akan Tuhan. Jadi betapa pentingnya takut akan Tuhan ini gitu. Dan selain itu, selain itu satu kepentingan, satu hal yang sangat penting, yang paling dasar ya kan. Dan kemudian aku di Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 dikatakan bahwa takut akan Tuhan ini adalah satu kewajiban bagi kita. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib, yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan. Sebagai umat yang benar, ini kita juga wajib untuk melakukan takut akan Tuhan. Nah, kita sudah mengetahui dasar dari takut akan Tuhan. Sekarang aku akan ceritakan, beritahukan tentang dua kebenaran tentang takut akan Tuhan. Yang pertama, bahwa takut akan Tuhan ini bukan instan. Oke. Takut akan Tuhan ini ternyata bukan instan. Aku dulu merasa bahwa kalau kita kenal Tuhan, kita tetap pasti takut gitu. Kita orang Kristen, kita udah pasti takut gitu. Dulu aku memiliki pemikiran yang seperti itu. Tapi ternyata ya kan, ternyata bahwa dikatakan di Ulangan pasal 17 ayat 19 bahwa takut akan Tuhan itu adalah belajar. Kita tuh perlu belajar. Juga dikatakan di ayat yang lain bahwa kita mesti belajar takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan ini bukan sesuatu yang instan seperti membalikan tangan langsung kita bisa takut akan Tuhan, tapi kita belajar melalui kehidupan kita belajar perlahan-lahan, kita belajar supaya kita takut akan Tuhan, bahwa Tuhan ini ada dan kita takut akan Dia. Oke. Jadi yang pertama kita harus belajar takut akan Tuhan. Dan kemudian yang kedua adalah takut akan Tuhan ini dipengaruhi. Ya, nah benar. Takut akan Tuhan ini dipengaruhi sekitar kita. Ini bukan berasal dari diri kita sendiri. Ya, yang penting aku kan takut akan Tuhan, teman-temanku sekitarku nggak takut, nggak apa-apa, nggak bisa. Karena di sini kita bisa lihat juga ya kan, bahwa di kitab Yosua pasal 22 ayat 25 dikatakan bahwa supaya jangan anak-anakku ini dipengaruhi sama anak-anakmu, supaya kita akhirnya tidak takut akan Tuhan. Akhirnya jadi kita mendirikan mesbah. Jadi ada ceritanya di sini, aku nggak akan ceritakan terlalu panjang ya kan. Jadi intinya kita dipengaruhi akan Tuhan. Rasa takut kita akan Tuhan ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita, dipengaruhi oleh teman-teman kita. Jadi hati-hatilah dalam memilih teman, terutama teman bergaul yang terus kita tiap hari-harinya berkumpul dengan dia. Pastikan bahwa mereka takut akan Tuhan, supaya kita semakin takut akan Tuhan, kita semakin belajar takut akan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi mundur dari takut akan Tuhan karena lingkungan sekitar kita. Oke? Ini tentang rasa takut ya kan, karena aku dulu juga takut, aku tuh juga nggak takut, dan makin lama aku belajar, makin lama makin takut ya kan, makin takut akan Tuhan. So, ya, jadi kehidupan kita akan belajar, dan kehidupan kita tentang takut akan Tuhan itu dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, mengetahui itu sekarang aku akan bicara tentang 4 hal, apa itu takut akan Tuhan ya kan. Takut akan Tuhan ini memiliki satu pengertian ya kan. Yang pertama adalah mengakui iman kita bahwa Tuhan itu real, Tuhan itu nyata bagi kehidupan kita. So, kalau misalnya Tuhan ini nggak nyata, Tuhan ini cuma satu pemikiran manusia saja, ini nggak perlu kita takut ya kan. Kita nggak akan takut ya kan? Kita nggak akan takut akan sesuatu yang nggak nyata gitu. So, ada satu saintis ya kan, dia memberikan kesimpulan. Ini saintis ini research tentang fobia ya kan. Fobia, dia mengatakan bahwa seenggak rasionalnya, betapa meskipun yang dia takut ini sangat tidak rasional bagi kita, tapi rasa takut ini sangat nyata bagi orang itu. Karena ini ketakutan, rasa takut ini nyata ya kan, sangat nyata bagi orang yang mengalaminya. So, akhirnya aku mendapat pengertian bahwa ternyata takut akan Tuhan itu, kenapa Tuhan nyuruh kita takut akan Tuhan? Karena memiliki satu arti bahwa kita ini mengakui keberadaan Tuhan. Ini yang pertama. Oke, dan yang kedua, takut akan Tuhan ini mengartikan bahwa kita ini mencintai Tuhan.
wow, interesting ya, bahwa kita mencintai Tuhan ini seperti kita dengan pasangan kita dengan orang tua kita, ya kan, kita takut akan mereka karena kita takut, kita mencintai mereka. Oke. Jadi kita nggak akan takut berbuat salah jikalau orang itu nggak ada siapa-siapa, nggak ada artinya buat kita gitu. Jadi misalnya kita punya pacar, ya kan, kita punya istri, kita punya suami, punya istri, kita akan takut terhadap mereka. Oke. Kita akan takut dengan mereka karena kita mencintai. Takut apa gitu kan? Kita takut kita berbuat salah, kita takut kita melukai hati dia, kita takut kita nanti mereka kepahitan gitu terhadap kita. So, ini rasa takut ini memiliki satu arti yang mana kita menunjukkan bahwa kita ini cinta Tuhan. Jadi itulah sebabnya Tuhan menyuruh kita takut akan Dia. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, ya kan, bahwa rasa takut akan Tuhan ini memiliki satu arti bahwa kita mengakui, ya, kita mengakui dan membiarkan Tuhan mengatur atas hidup kita. Tuhan memiliki satu kekuatan yang lebih besar dalam kehidupan kita, yang mana kita nggak bisa melawan kekuatan Tuhan. Nah, ini sangat penting, ya, bahwa kita memiliki pengakuan akan kuasa Dia, akan kebesaran Dia, yang mana kita nggak punya kontrol, yang mana kita nggak bisa melawan Tuhan. Oke. Jadi oleh karena kita nggak punya power, kita akan takut. Seperti halnya contohnya kalau kita lagi tidur, ya kan, ada nyamuk gitu kan, kita sebenarnya nggak takut kan sama nyamuk, jadi tinggal diceplos saja mati dia, atau dikasih raket gitu kan, raket listrik cetet mati gitu. Tapi ada skalanya, kita akan takut sama nyamuk jika kita tidak berdaya melawan nyamuk itu. Pada kondisi, ya kan, pada kondisi malam hari kita nggak kelihatan, kita mau tidur, kita udah ngantuk, capek, kita nggak nemu nyamuk itu, baru cuma satu nyamuk, muter, tapi nggak ketemu, kita nggak bisa bunuh dia, kita nggak berdaya, kita akan takut sama dia, akhirnya kita pindah tempat tidur supaya kita bisa tidur dan bangun pagi keesokan hanya dengan baik, dengan segar, ya kan. Jadi jikalau kita punya sesuatu, kita bisa berdaya, kita mampu melawan segala sesuatunya sendiri, kita nggak takut, ya. Tapi kita nggak punya kuasa untuk melawan Tuhan sehingga kita takut akan Tuhan. Ini kebenaran tentang fear of the Lord, ya kan. Kemudian yang keempat, terakhir, tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kebenaran takut akan Tuhan adalah takut akan Tuhan ini memiliki satu implikasi, memiliki satu arti bahwa ini kesetiaan. Kalau kita sudah tidak lagi setia, tidak lagi tunduk kepada Tuhan, kita nggak akan takut sama Dia. Aku sudah nggak ada hubungannya sama kamu lagi, jadi buat apa gitu kan? Buat apa aku takut sama kamu gitu? Jadi ini memiliki satu arti kesetiaan. Ini bisa kita lihat di Ayub ayat pasal 1 ayat 7, ya kan, bahwa dia takut akan Tuhan, ya setia, ya kan. Ayub ini sangat setia dan Ayub ini takut akan Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah seperti roda 4, ya kan, kita pengakuan iman, kita mencintai Dia, kita mengakui kebesaran Tuhan, kita tunduk akan Dia, dan kemudian yang keempat adalah kesetiaan. Nah, sekarang bagaimana, ya kan, perilaku kita bisa menilai kehidupan kita, apakah kita takut akan Tuhan gitu. Nah, tindakan yang pertama adalah otomatis itu tunduk, ya kan, kita tunduk, kita lakukan, kita nurut, ya kan, sama apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan minta terhadap kita untuk lakukan. Jadi di kitab Yeremia pasal 5 ayat 23, 24, ya kan, dikatakan bahwa hati yang melawan dan memberontak ini hati yang tidak takut akan Tuhan. Jadi kita mesti koreksi, ya kan, aku minta kita saat ini kita refleksikan diri. Apakah aku ini selama ini memberontak sama Tuhan? Apakah aku ini selalu melawan keinginan hati Tuhan? Tuhan ngomong, ya, Tuhan udah ngomong nih. Apa kita nurut sama permintaan Dia? Apa kita berserah sama Dia? Tuhan sudah minta kita melakukan satu A, apakah kita menjalankan itu, atau Tuhan nggak bisa, Tuhan aku nggak mau. Ini ya, jika hati yang memberontak ini adalah hati yang tidak takut akan Tuhan. Oke. Dan kemudian yang kedua adalah apakah kita meninggikan Tuhan selalu? Apa kita bangga akan Tuhan? Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan bangga sama Tuhan. Kita akan meninggikan Tuhan, apapun yang kita lakukan, ya kan, dalam setiap perbuatan kita akan meninggikan nama Tuhan. Itu kita takut akan Tuhan. Kita nggak akan merendahkan Tuhan. Kalau kita merendahkan Tuhan, berarti kita nggak takut sama Dia. Tapi kita selalu meninggikan Dia sebab kita takut sama Dia. Apakah dalam setiap pertindakan kita meninggikan nama Tuhan? Apakah dalam keberhasilan kita selalu berbicara, kita selalu meninggikan nama Tuhan? Ini yang bisa kita lihat, ya kan.
Satu hal yang nyata tindakan kita dari takut akan Tuhan. Kita bisa lihat ini di ayat Ulangan 17 ayat 20 ya kan. Kemudian yang ketiga, apakah tindakan kita, pilihan-pilihan kita, perilaku kita, pikiran kita, hati kita ini semuanya kita memikirkannya, mempertimbangkannya melalui perspektifnya Tuhan, melalui sudut pandangnya Tuhan. Apakah kita melakukannya ini supaya Tuhan senang ya kan? Kita bisa lihat di ayat ini 2 Tawarik 19 ayat 9 ya kan, tentang hal ini. Jadi apakah kita mempertimbangkan segala yang kita lakukan, pikirkan, kita ucapkan, ini kita pertimbangkan dengan sudut pandang Tuhan supaya Tuhan senang. Kemudian yang keempat, apakah kita menghargai utusan Allah? Ya, apakah kita menghargai utusan Allah, pemimpin-pemimpin yang sudah Tuhan tetapkan di kehidupan Anda, kehidupan saudara sekalian gitu. Jadi kita bisa lihat di kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ya kan, kita bisa lihat bagaimana Obadja mendahulukan Tuhan. Apa kita seperti Obadja ini gitu kan? Apa kita memperhatikan mereka? Juga terhadap pemimpin-pemimpin rohani yang ditempatkan ya kan. Kita bisa lihat di kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 23 dijelaskan bahwa kita mesti menghormati semua yang ada di dalam kehidupan kita, termasuk orang tua kita, anak kita ya kan. Juga pemimpin-pemimpin rohani kita, hamba-hamba kita, hamba-hamba memperhatikan tuan-tuannya juga, bos-bos kita ya kan, dalam pekerjaan kita juga memperhatikan bos kita. Apakah kita menghargai mereka, apakah kita mencintai mereka, cherish mereka ya kan. Ini satu hal yang penting dilakukan, bahwa di kesimpulan dari kitab Kolose pasal 3 ayat 23 ini dikatakan lakukan semuanya untuk Tuhan. Ini penting. Jika kita melakukan semuanya untuk Tuhan, kita akan ini kita berarti mengekspresikan ya, mengekspresikan bahwa kita takut akan Tuhan. Jadi kita menggunakan semuanya yang kita lakukan, semuanya yang kita miliki, dan kita melakukan segalanya itu untuk Tuhan. Oke. Kemudian yang terakhir, yang perlu kita lakukan, bahwa dengan kita takut akan Tuhan, kita menjadi berani. Nah ini suatu paradoks ya, paradoks bahwa kita akan berani untuk berdamai dengan Tuhan. Kalau kita nggak takut, kita nggak perlu berdamai ya kan. Tapi ini kita perlu berdamai. So, ini yang aku inginkan pada kalian, kita berdamai, berdamailah dengan Tuhan. Ya kan, berdamailah dengan Tuhan, jangan kita berani menentang Dia. Jadi berdamailah dengan Allah melalui percaya kepadanya, melalui Yesus Kristus. Karena hanya Dia yang berkorban di kayu salib. Dialah yang bisa menebus dosa kita, dan Dialah satu-satunya korban tebusan Tuhan yang dapat menebus segala dosa kita, segala kesalahan kita, ini diampuni ya kan. Ini kita bisa lihat di 2 Korintus 5 ayat 11-21 bahwa dengan kita takut akan Tuhan, kita akan menceritakan, kita akan memberitakan akan pemberitaan perdamaian ini dengan Tuhan, dan kita memberanikan diri untuk berdamai dengan Tuhan jika kita takut akan Tuhan. So, terimalah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, juga sebagai korban penebusan, korban perdamaian antara kita dengan Tuhan. Jadi intinya itu kita harus terima ya kan. Terimalah korban penebusan dosa ini, yang mana daripada Tuhan sendiri yang mengorbankan anaknya. Dia begitu besar cintanya terhadap kita, oke? So, jangan khawatir dosamu tidak diampuni. Apapun ya kan, dosa-dosa yang telah kalian lakukan, telah kita perbuat, ini pasti diampuni. Dan kita memiliki paradigma pemikiran yang baru. Kita telah diampuni jika kita sudah berdamai dengan Tuhan. Ada satu hal yang pasti, bahwa tidak ada lagi yang namanya perasaan tertuduh. Tidak ada lagi yang namanya perasaan dosaku tidak diampuni. Tidak ada lagi perasaan kita sudah terkutuk. Tidak ada lagi perasaan di mana kita akan pasti masuk neraka. Tidak ada lagi perasaan aku perlu melakukan sesuatu untuk menebus segala kesalahan-kesalahan. No, semuanya tidak ada, semuanya sudah ditebus dengan darah Yesus di atas kayu salib. Oke? Jadi, marilah kita berdamai dengan Tuhan, marilah kita belajar takut akan Tuhan, dan ya, pada akhirnya kita berani memberanikan diri untuk berdamai dengan Tuhan. Tidak ada lagi perasaan tertuduh, perasaan pahit hati, sakit hati, apapun ini. Yang ada adalah kasih yang ada daripada Yesus ada dalam hati kita. Oke. Alright guys, ini adalah renungan kita hari ini, Pak, dari kitab Amsal. Alright, I'll see you tomorrow, man. Cheers, God bless you.